Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakianis Kolbi, NPM 22411144, kelas manajemen 22B. Saya di sini akan mempresentasikan apa itu pengantar analisis STP. Analisis STP atau Segmenting, Targeting, Positioning adalah kerangka kerja penting dalam pemasaran yang membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pasar yang tepat, menargetkan segmen pelanggan yang relevan, dan memposisikan produk atau layanan dengan baik. Segmentasi mengenal lebih jauh. Yang pertama, pengertian segmentasi. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serupa. Contoh penggunaan segmentasi pasar yang efektif dapat dilihat dalam strategi penjualan produk hiburan. Manfaat segmentasi. Memahami segmen pasar membantu perusahaan dalam menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan cara yang lebih efektif dan memastikan bahwa pesan pemasaran mereka tepat sasaran. Strategi segmentasi. Terdapat berbagai strategi segmentasi pasar, mulai dari segmentasi berdasarkan demografi, psikografi, perilaku, hingga geografis, yang memungkinkan perusahaan menyesuaikan pendekatannya berdasarkan karakteristik segmen pasar tertentu. Tipe-tipe segmentasi. Segmentasi geografis. Memisahkan pasar berdasarkan lokasi geografis seperti negara, kota, wilayah, atau iklim. Segmentasi demografis. Memisahkan pasar berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, atau pendidikan. Segmentasi psikologis. Memisahkan pasar berdasarkan gaya hidup, nilai kepercayaan, atau kepribadian. Segmentasi perilaku. Memisahkan pasar berdasarkan perilaku, pembelian, kebiasaan, penggunaan produk, atau respon terhadap produk. Strategi targeting. Pendekatan undifferentiated, menargetkan seluruh pasar tanpa memperhatikan perbedaan antar segmen. Kedua, pendekatan diferensiasi. Fokus pada beberapa segmen pasar yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda dan mengembangkan penawaran khusus untuk masing-masing segmen. 3. Pendekatan konsentrasi. Memilih segmen pasar tertentu dan memasarkan produk atau layanan secara intensif kepada segmen tersebut. Faktor-faktor dalam memilih segmen sasaran. Ada 3 faktor, yaitu yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen. Penting untuk memilih segmen yang cukup besar dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. 2. Kompatibilitas perusahaan. Segmen yang dipilih harus sesuai dengan nilai, sumber daya, dan tujuan perusahaan. 3. Keterjangkauan. Perusahaan harus dapat secara efektif dan efisien mencapai segmen yang dipilih. Posisi dan kebermaknaan. Definisi posisi. Posisi adalah cara yang produk diindikasikan dalam pikiran pelanggan relatif terhadap produk pesaing. Peran diferensiasi. Dengan memahami posisi yang diinginkan, perusahaan dapat membuat penawaran yang unik dan memberikan nilai tambah yang berbeda dari pesaing mereka. 3. Relevansi posisi. Posisi yang dipilih harus relevan dan konsisten dengan nilai dan kebutuhan segmen pasar yang ditargetkan. 4. Kesadaran merek. Bagian penting dari proses memposisikan produk adalah menciptakan kesadaran merek yang kuat dalam pikiran konsumen. Strategi posisi. Yang pertama, posisi berdasarkan atribut produk. Menekankan atribut tertentu dari produk yang membedakannya dari pesaing. 2. Posisi berdasarkan manfaat. Menyoroti manfaat atau nilai yang diberikan produk kepada pelanggan. 3. Posisi berdasarkan penggunaan atau pengguna. Menjelaskan penggunaan dari produk untuk memenuhi kebutuhan pengguna tertentu. 4. Posisi berdasarkan kelebihan. Menawarkan kelebihan produk jika dibandingkan dengan produk pesaing. Kesimpulan dan poin kunci. Perlunya memahami pasar. Proses STP mendorong perusahaan untuk memahami pasar mereka secara mendalam dan menyesuaikan strategi pemasaran dengan baik. Pentingnya menargetkan secara efektif.
Menargetkan segmen pasar yang tepat dapat membantu perusahaan memaksimalkan efisiensi sumber daya mereka. Posisi yang membedakan. Menciptakan posisi yang unik dan relevan memungkinkan perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.